datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga Man of the Year di seluruh Indonesia ini, Son. Ya kan? Ini lagi rame banget ini ya. Rame banget, Son. Lagi ngetrend. Selain apa? Selain Man of the Year apa lagi? Satu lagi? The Boy Who Traumatized Me. Ya kan, tren baru itu, Son. Tren baru. Gila. Ya kan, dimana ketika punya pasangan ya kan, ngechat nggak bener ditaruh di sosmed, Son. Ditaruh di sosmed. Sorry ini. Oh, ini udah pacaran atau masih gebetan sih? Ya nggak tahu, mungkin beberapa ada yang udah pacaran, ada yang masih gebetan gitu kan. Wah, gila. Iya, lagi rame sekarang, Son. Untung kita nggak pernah gimana ya. Nggak pernah Untungnya gimana. ya. Oh pastilah, pasti. Iya, Lo iya, telepon kan soalnya kan. Nana, tidak ada jejak gitu ya, Son ya. Foto yang view-once. Ngeliat sekali dong. Gengsi sekali. Ya kan gitu, Son. Iya, makanya. Iya. Itu gimana ya? Maksudnya apakah cowok-cowok generasi zaman sekarang harus lebih terampil, lebih main aman, apa lebih respect kan? Nah, apa harus gimana lebih ya? respect pasti Lebih nomor respect satu ya, dong, nomor satu ya. kan? Dan ya kalau punya pasangan ya dihargai gitu ya, Son ya, maksudnya. Iya. Benar, iya. pasangan dihargai, jangan marah-marah misalnya kan. Tapi- karena marah yang terbaik itu sama dengan emas, Son. Arah yang terbaik sama dengan emas. Sama dengan emas. Apa maksudnya? Diam adalah emas kan. Nah, ya kan. Tapi gimana Gitu. kalau kira-kira trennya dibalik Set kira-kira? dibalik, Woman of the Year gitu ya. Gimana tuh? Seru itu, Son. Coba ente bikin sekali. Karena kadang-kadang lebih sadis, Son. Kadang-kadang lebih sadis, Son, jujur, Son. Kadang-kadang lebih sadis, Iya. Apalagi kalau lagi emosional lah, lagi Iya, PMS iya, misalnya iya, atau iya. apa ya kan. Kadang-kadang waduh sadis juga nih begini gitu. Emang kalau PMS kenapa Set? Ya kan emosinya kan agak naik biasanya. Oh, gitu. Biasanya. Fluktuatif Tidak ya. semua, tapi sekali semua. tidak mengeneralisir gitu ya. Tapi ya banyak kan gitu maksudnya. Balik lagi dia. Gitu. Tapi kita harus sabar dong ya kan. Harus. Sebagai laki-laki harus sabar kita. Iya. Tidak perlu marah-marah. Nah, Ya kan. harus terima berarti. Kan sabar bukan terima. Sabar dong. Sabar sama terima beda, Bos. Oh, gitu. Iya dong. Kalau nggak terima Sabar. ngambek habis itu ya. Nggak usah ngambek. Oh, nggak usah ngambek. Oh begini, ya udah biarin aja. Oh, iya. Ini sedikit tips ya. Iya, sedikit tips nih ya kita kasih di depan ya, karena sangat penting nih ya untuk laki-laki ya kan, Iya, hati-hati iya. Anda, Nah. ya kan. Dan sampai Anda ada di Man of the Year, Son. Dan materi kali ini gue juga ada ngomongin tentang generasi cowok zaman sekarang, Set. Generasi cowok zaman sekarang, Yes. wah seru banget nih pasti nih ya kan, karena cowok paling butuh edukasi, Son, saat ini, Son. Yes. Karena harus mempersiapkan diri, sebentar lagi ya kan. Nah, Kenapa ke sana? Jauh juga ya. iya dong, harus mempersiapkan diri, Son. Iya. Banyak mempersiapkan diri, mempersiapkan finansial juga. Nah, Dan mempersiapkan hubungan yang harmonis, Son. betul. Karena itu adalah happy wife, happy life kan gitu. Ya. Gitu. Bumper mobil itu ya. Bukan. Kalau girlfriend gak usah happy gak apa-apa. Oke. Kita mulai. Mau direvisi dulu. Bercanda ya. Bercanda harus happy juga dong. Harus Yes, happy yes, juga. yes, yes. Karena mensupport kita secara moral ya kan. Ya, benar. Kita juga mensupport dia secara moral. Betul sekali. Dan finansial kadang-kadang. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru yang bakalan seru banget ini, karena beberapa topik kali ini kita tentukan bareng-bareng lagi bersama dengan para sobat Oteng gitu ya, di live kita di setiap hari Selasa. Betul. Jadi jangan lupa buat kalian yang suka nonton live kita setiap hari Selasa, oke? Nah. Dan join Discordnya, link ada di deskripsi, oke? Oke kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih ada pulau alien yang diperebutkan sama negara-negara, Set? Loh, kok bisa begitu, Son? Pulau ini bernama Pulau Socotra. Nah, kenapa disebut alien? Bayangin aja, 37% tanaman di Socotra tidak ditemukan di tempat lain di dunia, Jet. Karena infonya Socotra ini terisolasi dari daratan selama jutaan tahun. Yang paling terkenal di sana ada pohon namanya Dragon's Blood Tree, Jet. Pohon naga berdarah gitu ya? Pohon darah naga. Pohon darah naga. Bentuknya tuh kayak payung raksasa. Ya botol sosro atasnya. Iya. Teh pucuk dong. Salah. Dan bisa hidup sampai 1000 tahun. Yang lebih gila, getahnya itu warnanya merah, Set. Jadi kayak ada benerannya gitu. Oh, makanya dibilang Dragon Bats, ya kan? Selain itu, banyak spesies kayak kupu-kupu, laba-laba, burung yang cuma ada di Socotra doang. Bahkan di film Bugs Life pun tidak ada ini. Di Haci ada tapi. Lebah doang kalau itu. Oh, yang di PIM maksudnya Haji. Yo.
Bahkan ada yang belum dikasih nama ilmiah resmi karena sulitnya akses penelitian di sana. Apalagi bentuk pulau dan pegunungannya itu kan kayak mistis gitu sih. Sampai-sampai ada teori konspirasi kalau Socotra ini adalah sisa dari benua Atlantis yang hilang. Karena saking uniknya ya Saking tanah tersebut ya. uniknya. Jadi itu bisa dibilang salah satu pulau terindah di dunia. Tapi lokasinya itu ada di tengah zona perang. Soalnya pulau Socotra ini bagian dari Yaman. Tapi tenang aja, pulau ini sendiri jauh dari daratan utama, sekitar 400 kilo lah. Jadi dia itu relatif aman dan damai. Bahkan UAE aja Zat, itu udah buka penerbangan di sana tahun 2021. Penerbangan. Oh. Direct dia. Ada bandaranya berarti di sana? Ada. Sekarang masuk ke bagian yang agak berat nih Zat. Apa itu? Tadi kan gue bilang UAE itu buka penerbangan di sana ya kan. Tapi apakah ada agenda lain di situ? Nah, apa kira-kira agendanya? Ternyata UAE dan Saudi Arabia itu lagi berebut pengaruh di sini, Zat. Mereka tuh kayak lagi main catur politik, memakai generosity sebagai pelurunya, Zat. Oh, maksudnya membantu gitu ya maksudnya. Ya kan? Bermain dengan seberapa banyak bisa membantu pulau tersebut gitu ya. Banyak-banyakan bantu. Banyak-banyakan bantu. Buat nyari nama gitu maksudnya gitu ya. Betul. Pendekatan ke rakyat gitu kan. Pasti dong. Benar, jangan lupa upload YouTube abis itu so. Diputar bisa buat bantu lagi abis itu kan. Oh iya benar. AdSense-nya ya. Contohnya nih, UAE bayarin gaji pemerintah daerah di sana. Sementara Saudi Arabia itu bangun sekolah-sekolah. Bahkan di satu jalan itu ada satu sekolah Yaman itu yang dibangun oleh UAE dan seberangnya itu yang dibangun sama Saudi Arabia sih. Oh, seberang nih. Seberang-seberangan tuh. Gila. Ternyata Yaman sangat kaya ya ternyata kan ya. Doa ya. Pulaunya itu. Tapi kenapa mereka tertarik sama pulau kecil ini? Salah satunya strategis dia set posisinya. Socotra itu ada di jalur shipping Horn of Africa. Jadi pintu masuk Laut Merah dia itu. Anggapannya siapa yang kontrol pulau ini, kontrol jalur perdagangan maritim. Jadi ini tuh bukan soal charity ya, tapi soal geopolitik. Oh, kesannya seperti charity. Iya. Tapi ada agenda lain Ada gitu agenda ya. lain. Oh iya. Ya yang bikin miris penduduk lokal tuh jadi ketergantungan. Mereka dikasih rumah gratis, listrik, air. Bahkan kalau sakit dibawa berobat gratis ke UAE. Enak bener ya. Sampai banyak rumah-rumah baru yang dibangun di dataran tinggi di sana dan dikasih bendera UAE sih. Bahkan bendera itu lebih banyak dari bendera Yaman. Oh iya. Gila. Saking mereka merasa thankfulnya ya. Entah ditancepin nama UAE-nya bagaimana. Oh, maksudnya kalau lu mau kebantu, nih gua tancapin bendera. Iya dong. Kan harus kasih bukti dong gimana sih? Juga. Emang ada yang ngasih cuma-cuma chat? Gak ada lah harusnya lah ya kan. Zaman Nabi dulu mungkin ada kan. Kalau sekarang ya gak tahu ya gak ada tuh ya kan. Minimal sudah follow lah gitu kan. Akhirnya membuat penduduk Socotra ini terbelah. Ya kan? Ada yang pro Yaman, ada yang pro UAE, ada yang pro Arab, ya kan? Dan lo tahu strategi lainnya apa sih? Apa tuh? Katanya UAE dan Saudi Arabia itu sengaja nggak ngembangin internet di sana. Jadi sampai saat ini nggak ada internet. Walaupun ada tuh sangat lambat. Lo ke YouTube-nya nggak bisa gitu. Oh, kayak zaman Telkomnet instan kali zaman dulu kali ya. Cepet lah dulu. Masih dulu masih lambat. Dulu kan dulu. Iya, Namanya iya. pelopor ya setidaknya mencoba Iya, walaupun iya, masih iya. belum bagus-bagus banget. Bener, Namanya kan bener. teknologi. Ya tujuannya jelas kan supaya masyarakat terisolasi dan gampang dikontrol. Nah, Walaupun warga juga nggak bisa nyalain ya, karena sebelum mereka datang mereka lebih miskin dari Somalia sih. padahal udah ada listrik masih nggak bisa nyalain tadi. Nyalahin. Oh nyalahin, oh ya benar. Nyalahin. Nah pertanyaan lainnya nih Zat, apa iya Socotra sestrategis itu ya kan sampai diperbutin? Ada teori lain lagi nih. Apa tuh? Beberapa ada yang percaya kalau Socotra ini diperbutkan karena ada energi terpendam atau mineral yang langka di pulau tersebut. Dan warga tidak tahu menahu gitu ya. Pasti dong. Kecuali dibolehin buat ngebor minyak di rumah sendiri gitu kan. Nah itu kan alatnya dari mana? Oh, ya kan? apa kepikiran sampai ke situ? Gak boleh lah ngobrol di tempat wisata lah kalau mau ngobrol. Masa di rumah? Oh ya nggak apa-apa dong. Kan udah diperbolehkan. Oh, kalau diperbolehkan sih nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Iya, Sebenarnya nggak iya. apa-apa kalau diperbolehkan mah. Tapi kan yang saya dengar ya, kalau ngebor di tempat wisata maksudnya jangan di rumah gitu. Iya. Kalau misalnya cari alam yang indah, nah tuh di foto gitu. Yang gue tahu begitu. Iya. Terus ada juga untuk penelitian biologis karena Socotra ini anggapannya sebagai laboratorium evolusi lah. Berarti banyak monyet di situ ya. Nggak selalu dari situ. Oh iya. Semua benar. banyak Oh, evolusi iya, kan. Kan bukan dari monyet ya sana. Bahkan ada teori kalau Socotra ini punya rahasia kuno yang disembunyikan dari publik lah, termasuk sisa peradaban lama aja. Gitu. Jadi begitu ya, makanya disebut pulau alien karena banyak keunikan-keunikannya di pulau tersebut gitu ya. Iya. Sampai banyak lah ada yang bilang,
oh ini tuh tempatnya Dajjal sembunyi gitu. Ada juga, ada juga. Ada teori kayak gitu ya? Ada teori Oh kayak iya gitu. iya. Banyak deh teorinya deh. Karena paling possible punya mata ketiga ya di sini. Tuh. Iya kan? Bener-bener. Emang di Jakarta punya mata ketiga, Son? Emang nggak ada? Merah mulu pasti di matanya. Pasti merah mulu kena debu Son, asap ya kan? semua, ya Iya. kan? Gitu. Nggak bisa merem mata ketiganya kan? Soalnya kan meremnya gini soalnya. Gitu ya Son ya. Itulah kenapa pulau ini diperebutkan. Jadi masih banyak ya di situ. Maksudnya kayak spesies-spesies yang di tempat lain nggak ada gitu. Iya benar. Masih banyak Tanaman ya kan. Tadi serangga-serangga. Iya. Ya pasti sih. Soalnya situ kan ada pegunungan juga ya kan. Pegunungan. Soalnya dengar-dengar di sini juga ada pegunungan yang udah banyak wisata, tapi ternyata pas dilihat pakai drone ada tanaman yang jarang di Indonesia juga, Son. Aduh. Ada juga tuh. Yang itu mungkin yang benar-benar belum terungkap ya. Ternyata Yoman. Loh, gue nggak iyain lu doang. Iya. Ngiyain lu doang gue. Yoman, Son. Bener banget itu. Bener Yoman, Son. Iya. Asoy emang ya. Bener ya kan. Maksudnya kalau nggak ada tanaman yang unik ya mending dibaks aja gitu. Dibikin Iyalah. tanaman sawit, Son. Orang nggak ada yang bagus tanamannya kan. Iya, dibaks aja. Daripada sayang kan, daripada tanaman-tanaman kering gitu kan, ya udah penghijauan aja sekalian. Penghijauan aja gitu kan. sekalian ya kan. Bener. Emang si sawit nggak bisa dilinting, tapi kan maksudnya lumayan untuk pemasukan negara juga. Bener. Oh apalagi pas banget kan. Kan ada viral tuh yang di gunung sekarang ngebuka Alfamart tuh namanya. Alfamart apa Alfamidi? Oh yang tinggi banget itu ya? Iya yang tinggi. Yang ada kayak tempat duduknya di luar ya? Nah iya. Oh, Kalau iya. di situ bisa buka Circle K chat di situ chat kan. Oh, Pas kan. Mungkin lebih lengkap dia. Oh. Ya kan mungkin pas jadinya. Maksudnya kan ya yang dilindungi di Indonesia ini bukan cuma tapir dong, tapi papir juga ya. bener itu. Papirus maksudnya. Iya, papirus maksudnya. Papirus. Papirus. Harus dilindungi juga begitu-begitu ya, Son ya. Iya. Semakin langka soalnya kan. Sepertinya sudah dulu kali ya jokes-jokes yang tidak Udah. disenangi BNN ini ya. Dulu kali ya, Son ya. Cukup dulu. Karena kan emang susah barang langka kan. Sekarang banyak sekali barang langka di Indonesia Banyak kan. barang langka, Son. Bahkan yang diperebutkan itu wah banyak sekali. Guys. Ya kan? Yang sampai menyewa joki 3 juta, Son, ada, Son, saya dengar. 3 juta. Son. Saking inginnya memiliki suatu barang yang tidak penting sebenarnya ya kan. Barang apa itu sih? Gue ada sebuah cerita nih, Son, ya kan, yang kurang lebih relate ini pasti kalau orang Indonesia dengerin ya kan. Tapi ini kejadiannya di luar negeri. Oh di luar. Iya, di Amerika tepatnya. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih ada boneka jelek yang bikin rusuh satu negara, Son? Jelek diperbutin. Jelek diperbutin. Kaya nggak? Enggak dong. Bawa M4 sih tadi. Enggak, ini gue ngomongin soal boneka ya. Oke. Jadi gue bakal nyeritain tentang salah satu kerusuhan terbesar di Amerika yang terjadi di tahun 1983 cuman gara-gara mainan doang, Son. Ini sejarah terulang kembali berarti ya? Bener. Jadi ceritanya kerusuhan ini tuh terjadi gara-gara tingginya permintaan orang-orang Amerika terhadap sebuah mainan atau boneka yang bernama The Cabbage Patch Kids. Makanya, Son, peristiwa ini tuh dijuluki sebagai The Cabbage Patch Riot, Son. Gue ceritain dulu sedikit latar belakangnya ya. Jadi boneka Cabbage Patch Kids ini itu diciptakan oleh seseorang yang bernama Xavier Roberts. Kenapa boneka ini diperebutkan? Karena boneka ini tuh dinilai unik oleh orang-orang. Soalnya setiap boneka tuh memiliki wajah, nama, dan sertifikat kelahiran yang berbeda-beda, Son. Oh custom gitu ya? Custom. Jadi tiap boneka tuh nggak ada yang sama gitu mukanya. Oh. Kok sertifikat kelahiran? Iya, kalau lo beli boneka ini, lo bakal dikasih sertifikat kelahiran, Son. Biar seakan-akan lo ini bukan lagi beli, tapi lagi ngadopsi boneka tersebut. Keunikan ini tentunya bikin semua anak-anak di Amerika pengen banget dapetin bonekanya, Son. Iya. Pada puncak musim belanja Natal di tahun 1983, toko-toko seperti Sears, JCPenney, Macy's, hingga toko-toko yang kecil-kecil, Son, pada nyetok boneka ini. Alhasil toko mereka diserbu ribuan pembeli yang pada berebut buat dapetin boneka ini, Son. Padahal nih, rata-rata toko itu cuma nyetok sekitar 200 sampai 500 boneka doang, Son, tapi yang datang ribuan. Oke. Akhirnya pembeli pun membludak, Son. Tentunya hal ini terjadi karena semua anak minta hadiah boneka itu buat Natal. Jadi para orang tua terpaksa deh tuh sampai camping-camping dari H-1 di depan toko. Nungguin tokonya buka. Terus ada juga yang udah jelas nggak dapet nih, tapi masih ngantri juga, Son, di situ. Lu percaya apa nggak, Son? Di sini kejadiannya, Son, begitu, Son. Ya dia ngarep tiba-tiba stoknya ada lagi. Iya. Biasanya dinomorin gitu kan? Nah, taunya misalnya nggak datang atau apa misalnya. Iya. Oh, saya aja buat saya. Atau kadang juga orang yang udah beli langsung ditawar di tempat. Paham nggak? Bisa. Gue beliin deh tuh punya lu misalnya gitu kan. Gue tambahin berapa ratus ribu misalnya gitu kan. Jujur ini sangat familiar, Son, dengan yang terjadi di Konoha ya kan. Iya. Karena saya jujur pernah ngantri-ngantri begitu juga. Waduh.
Yeezy tapi. Oh Yeezy. Zaman Yeezy dulu ya kan. Iya. Pernah tuh nyobain. Sepatu. Jadi di kejadian ini itu ada beberapa insiden yang tercatat. Yang pertama nih, di Pennsylvania tuh terjadi kerusuhan. Biasalah orang-orang pada berantem satu sama lain. Terus marah-marah ke toko juga karena gak dapet. Sampai-sampai nih Son, manajer tokonya tuh terpaksa megang tongkat baseball gitu buat ngelindungin dirinya. Soalnya ya takut kan diamuk sama ribuan orang. Sih, bener. Terus di West Virginia juga 5.000 orang menyerbu sebuah toko Son. Padahal stok di toko tersebut itu cuma 120 boneka. Yang nyerbu 5.000 orang lo bayangin. Saking rusuhnya Son, di beberapa titik tuh polisi sampai harus turun tangan buat ngebubarin kerumunan-kerumunan ini. Iya. Dan beberapa orang tuh sampai mengalami luka-luka Son karena insiden ini. Salah satunya nih ada seorang wanita yang lengannya sampai patah. Terus habis itu ada juga Son, wanita hamil yang keinjek-injek Son gara-gara mau beli boneka doang. Karena begitu besarnya demand terhadap boneka ini, tentunya banyak yang aji mumpung ya. Ya beli untuk dijual lagi nantinya. Jadi boneka ini tuh kan harganya $21. Di luar tuh dijual lagi Son sama orang-orang dengan harga $50-75. Dan itu zaman dulu 1980-an ya? Zaman dulu 1980-an. Gila. Ya tapi itu masih wajar lah ya. Masih reasonable. Nggak sampai bayar joki jutaan buat boneka setan kan Son? Tentunya dari kejadian ini, perusahaan yang memproduksi Cabbage Patch Kids itu belajar, yang membuat boneka tersebut bahkan sampai saat ini masih relevan Son di dunia mainan anak-anak. Masih ada? Masih ada. Bahkan di tahun 2023 kemarin nih Son, boneka tersebut tuh masuk ke National Toy Hall of Fame Son. Edian. Jadi bisa dibilang masih ada aja peminatnya sampai sekarang Son. Karena dia masih relevan mungkin ya. Anggapannya mungkin zaman sekarang 2023 kemarin kan dibikin blind box ya. Oh, Ya, udah kan? begitu Ya kan bisa kan? Karena Oh banyak iya kayak gitu benar. sekarang. Gacha ya, ada unsur gacha ya. Sekarang adaptasi dong. Benar, dia kan, ke market. ditambah lagi sekarang kan secara kehidupan sosial ya manusia cenderung banyak yang child free gitu Son. Jadi lebih baik ngadopsi ini aja lebih murah gitu Son. Jadi marketnya mendukung juga. Iya. Dan sama-sama dapat surat kelahiran juga. Iya, tadi kan. ya. Wajahnya beda-beda juga, nggak ada yang sama. Lebih irit lagi. Iya, lebih irit. Irit. Tapi jadi lebih banyak aja anaknya paling. Oh, Ya ya kan? kan, nggak perlu dikasih makan. Nah, ya kan. Kayak baju tapi paling yang mahal. Oh, iya. Pakaian baju. Iya, bener. Jadi sangat relevan Mas Yan sampai sekarang Masih, gitu. masih, Emang harusnya idenya unik banget sih, soalnya kayak dia bikin mainan yang nggak ada yang sama Son. Iya benar. Idenya unik banget. Unik sih itu sih. Unik untuk di tahun 1980-an ya, udah kepikiran kayak gitu, keren. Anggapannya gacha-gacha itu aja emang beda-beda aja udah. Wih, kayak udah gimana banget gitu kan. Apalagi ini Iya. cuma anggapannya mungkin satu jenis kali, gue nggak tahu sih. Satu jenis mungkin ya per orang ya. Atau kayak jenis ini buat Pokoknya 1000 berbeda-beda, orang. tiap boneka tuh berbeda-beda. Iya. Itu menjual sisi personalnya Iya sih, manusia. sampai ada sertifikatnya kok ya. Ada sertifikat kelahiran ya kan, Iya. maksudnya kan. Jadi ya kayak lu punya bayi gitu, bayi lu mungkin ada yang mirip tapi nggak bakal sama gitu loh. Nah, Gitu loh. ntar kita kasih juga ya yang terbaru harganya udah berapa ya ini. Nah, ya kan dari Tokopedia kalau nggak Shopee kalau nggak siapa aja masuk di sini. Nggak ada yang masuk di Blur aja. Ya kan? Gitu so. Sampai sekarang masih relevan jadi mainan ini. Gila, Ya kan? Ini relate banget ya soalnya karena ya belakangan yang kejadian di apa namanya? Saya sempat lihat di Central Park itu tuh Oh iya lagi. agak merisaukan itu buat saya itu. Hmm. Ya kan? Sekian banyak itu orang hanya untuk mainan Son. Tinggal nunggu yang komen kan. Anda begitu karena belum punya anak. Oh, tidak. Sekarang akan, Anda ya. masih ngomong begini Oh, ya kan. tidak Pas udah punya anak, istri udah minta-minta juga. Soalnya bapak saya dulu saya minta Tamagotchi itu nggak dikasih, nggak perlu ngantri bapak saya loh. Nggak perlu ngantri bener, tinggal gesek kartu kalau nggak bayar doang, nggak dikasih saya dulu. Kayak saya sama tuh nanti. Iyalah, nggak semuanya harus dikasih. Karena anak harus belajar juga kan bos. Dunia ini tidak semuanya bisa dimiliki. Iya. Iya kan? Betul. Berani berkata tidak ya. Iya dong. Itu ya. Karena orang yang merasa semua di dunia ini bisa dimiliki, itu adalah orang yang paling gampang dimanipulasi, Son. Jangan sampai kita punya anak begitu. Iya. Ya Emang kan? harus balik lagi ke didikan VOC ya. Ya, bukan VOC juga Oh, bukan sih. Enggak, bukan VOC. VOC. Ini justru modern thinking kalau menurut gua. Karena memikirkan psikologis anak di masa depan, di mana misalnya dia masuk ke kantor atau apa, ya dia nggak bisa ngikut caranya dia mulu dong. Harus ngikut cara orang sekali-kali kadang-kadang, ya kan? Iya. Berarti emang harus modern ya. Iya, namanya itu apa? Order baru. Delayed gratification. Iya, bukan delayed order, bukan. Delayed gratification itu namanya. Iya. Harus diajarin
ngajarin dong, nggak bisa. Bukan zaman VOC itu, tetap dibeliin sekali-kali. Kalau terlalu ini Ada timingnya lah. iya, ya. wah ini kayaknya sebaiknya jangan. Ini kan hanya mainan, nanti kamu mungkin akan bosen berapa tahun lagi. Nih kan, makanya itu dia pentingnya rumah dibangun rumah nih. Paling penting ruang kedap suara. Paling penting itu San, ruang kedap suara. Itu mah buat ente. Itu mah buat ente. Buat semua orang nggak percaya. Wah, itu Iya. udah kayak isolation room dong. Iya, misalnya, wah lagi nangis, wah. Coba guys, komen di VOC bukan guys? Yang masuk gua ke dalam. Oh, yang masuk ke dalam. gua ke dalam. Iya, katanya Iya. semua tadi. Katanya semua tadi. Loh, iya maksudnya buat suami-suami. Semua suami-suami istri, maksudnya. dan istri juga. Oh, iya. iya. Iya dong, lagi Supaya berantem nih misalnya ini nih ya. ya kan. Udah saya ke ruang ini dulu deh sebentar. iya. Pisah ruangan dulu sebentar biar kepala supaya dingin. kepala dingin dulu kan. Nah. Iyalah. Jangan sampai ekstrim kan. Hah? Pisah ranjang langsung. Nah, ya itu kalau tidak ada isolation room begitu. Supaya Menurut gua penting tuh. mencegah ya tindakan ekstrim-ekstrim yang kadang Iya. orang menyesal nantinya. Nah, kan udah begitu. masuk ruangan situ kan, kedap suara. Oh, terserah di luar mau banting-banting piring ya. Gue gak bakal denger. Iya benar. Iya. Benar. Iya Kadang dong. butuh itu ya harus. Iya. Anak lagi nangis begini. Ya. Ya udah, saya masuk ke dalam ruangan dulu sebentar. Menenangkan diri dulu, Iya, masih harus- bukan anaknya ditinggalin. Harus kepala dingin dulu. Selamanya. Ya kan? Ya menenangkan diri dulu gitu loh. Benar. Iya kan, penting banget itu. Pasti Gen Z suka dengan ide saya terus di komen. Ya kan? Iyalah. Tujuannya baik ya ini ya. Tujuannya Mencegah baik. tindakan ekstrim. Supaya tidak reaktif kita. Tidak reaktif. Apalagi Benar. jadi orang tua kan gak boleh reaktif Son. Kadang kita harus mencerna dulu. Iya. Kalau reaktif kan anak-anak kan belum bisa mikir bos. Benar. Iya kan? Iya. Nah, butuh ruang isolasi. Nah, Benar. kalau nggak ada ruang isolasi, anaknya diisolasi terpaksa ya kan gitu kan pasti. Makanya mendingan bikin ruang isolasi kan. Iya. Iyalah. Man cave ya. No, Misalnya nggak cave man ya. cave ya buat istrinya juga boleh masuk situ. Iya. Gitu loh. Benar. Keren kan ide gue? Coba buat yang Gen Z pasti setuju dengan saya untuk mental health itu soalnya kan. Setuju pasti. Gitu Son. Jadi buat wanita misalnya lagi nggak kuat bisa masuk juga. Bisa masuk, Fair. Apa suami lagi nggak kuat bisa masuk juga. Nah. Daripada keluar rumah. Iya. kan? Takutnya nggak balik lagi. Iya, balik-balik gue udah buain pintu dong. Kalau lu begitu, buain pintu dong. Ya udah aku minta maaf deh, ambil gini mukanya, ya kan? Itu Son. Ini di Lebih dalam baik ruangan situ. di ruangan situ udah ada kulkasnya juga. Ada ya kulkas, apa karaoke, maksudnya bukan karaoke sih, apa buat nonton gitu Buat loh, nonton. menenangkan diri dulu, biar nggak berantem terus bro, iya kan? Karpet yoga di situ. Iya. Itu loh. Karena kan namanya testosteron kan masih pengennya, wah, menguasai terus Son. Nah, itu dia. Untuk kebaikan bersama ke situ dulu. Nah, keluar-keluar pikiran udah lancar gitu loh. Nah tapi Syed, gue ada sebuah data yang sangat menarik nih Syed, tentang testosteron. Masa Pasti data ada apa kaget mendengar ini. Nah, coba kita lihat. Kalau bukan dari statista saya nggak mau denger ya. Lo tau nggak? Ternyata testosteron laki-laki makin kesini makin menurun Syed. Loh, kok bisa begitu Son? Jadi bisa dibilang ya, level testosteron Gen Z itu lebih rendah dibandingkan dengan milenial. Oh serius nih? Kenapa emang? Dan di sini bukan karena faktor umur ya. Studi dari JAMA di tahun 2013 menunjukkan penurunan testosteron yang berkala sebanyak 1% tiap tahunnya. Syed. Contoh, pria umur 60 tahun ya di tahun 2004 memiliki kadar testosteron 17% lebih rendah dibandingkan pria umur 60 di tahun 1987. Oh, 17% ya? 17%. Rata-rata kan ini tapi kan? Rata-rata testosteron kan? Rata-rata 1% per tahun turun. Oke. Saya pasti lagi ada yang mau marah ini pasti bilang, wah kata siapa? Sini sama saya, bandingin sama saya testosteronnya. Begitu pasti. Rata-rata ini berarti ya? Rata-rata. Oke. Jadi apakah makin kesini cowok makin kurang jantan, Jat? Saya no comment tentang itu. Mungkin gue jelasin dulu kali ya. Singkatnya nih, testosteron tuh hormon utama buat cowok. Dia ngaruh ke banyak hal. Contoh otot, tulang, produksi sperma, libido atau gairah seks. Bahkan sampai mood lo juga. Jadi lebih gampang baper lah. Oh, kalau rendah testosteronnya. Kalau rendah. Oh, oke. Tapi tetap yang perlu diingat itu testosteron emang semakin berumur ya semakin turun, itu wajar ya kan. Oke, balik ke masalah awal ya. Kenapa testosteron makin kesini makin rendah? Anggapannya kita kan makan tempe juga kan, nge-gym juga. Masa Iya. kalah? Nah, belum disuntik kali. Kalah enggak? Suntik vitamin C maksudnya. Oh, iya. Iya, biar lebih bugar gitu Lebih loh bugar, maksudnya. ya. Salah satu penyebab terbesarnya itu lemak badan yang naik drastis. Jadi makin banyak lemak, makin tinggi enzim aromatase yang ngubah testosteron jadi estrogen. Oh gitu saya tutup dulu deh nih.
Hasilnya testosteron jadi makin hilang. Jadi lemak itu bisa dibilang musuh dalam selimut, Chat. Tapi kok kelihatan? Nggak dalam selimut kayaknya tuh kelihatan. Maksudnya kita pikir itu kan cuma ngaruh ke penampilan, ternyata ngaruh ke hormon juga. Tapi nggak sepenuhnya karena itu ya. Ya. Ada faktor lingkungan, pola makan, kurang aktivitas fisik, stres. Begadang nggak ada kan tapi? Ada dong. Ada juga? Ada. Terus juga paparan bahan kimia dan gaya hidup modern diduga berperan besar dalam tren ini, Chat. Oh, mungkin karena banyak proses food dan lain-lain bisa sekarang juga. ya. Misalnya juga kurangnya aktivitas fisik gitu kan. Dulu kan banyak orang kerja apa namanya? Mancing begini, mancing. Kerja kasar. Cangkul. Ya kan? Sekarang kan banyak orang kerja kantor. Bener. Sehingga otot atau tulangnya nggak kestimulasi gitu. Iya, cuman tulang belakangnya doang buat nahan pantat gitu ya. Soalnya kan duduk terus kan boleh kan. Iya. kan? Itu juga kan. Itu juga pakai kursi yang lama-lama. jaring-jaring kalau sekarang soalnya kan. Oh, tergantung kantornya kalau itu ya. Iya benar. Nggak mungkin kursi kulit dong. Faktor lain ya kayak suhu ruangan. Terus juga bahkan pakaian dalam yang ketat itu juga ngambil andil juga sih. Oh gitu ya? Kalau terlalu ketat ya? Kalau terlalu ketat Oh juga iya ada. emang gue pernah denger tuh. Gue pernah denger. Hati-hati nanti. Gue susah nih nyari nggak ketat gimana ya? Tapi sebenarnya kaum peneliti itu masih belum bisa menentukan benar-benar sebab akibatnya. Apakah testosteron itu rendah gara-gara gaya hidup yang modern? Oke. Atau gaya hidup kita berubah menyesuaikan hormon pria? Apa itu maksudnya aku nggak paham. Kayak ayam sama telur, sebab akibat jadinya. Entah gara-gara gaya hidupnya berubah karena hormonnya tadi menurun, atau karena testosteron rendah, jadi gaya hidupnya jadi beda gitu loh. Oh iya. Jadi nggak tahu maksudnya turun Sebab yang mana duluan akibatnya yang yang turun. mana nih? Kebiasaan yang memburuk atau hormonnya yang menurun duluan baru kebiasaan yang memburuk gitu Iya. kan. Nah, itu cara jelasinnya. Jadi kesimpulannya wanita zaman sekarang punya tantangan baru ya dalam Yes. mencari pasangan. Ada pembalikan nilai generasi, Zed. Maksudnya apa tuh? Yang milenial semuanya Gen Z ya? Itu maksudnya. Itu kan cowok bukan wanita. First world problem itu, Zed. Sorry. Jadi wanita zaman dulu kan lebih nyari laki-laki yang lembut karena semua banyaknya tegas ya kan, kasar zaman dulu ya kan. Oh iya, pengen yang soft spoken ya. Nah, zaman sekarang justru mendapatkan pria yang lebih tangguh, Zed, katanya. Lebih tangguh. Menurut data ya. Oh, menurut data tuh ya. Menurut data. Berarti ngomong doang minta yang soft spoken ya soalnya. Iya. Pas ketemu di friendzone. Karena ya balik lagi menurut data pria sekarang ya jatuhnya lebih sensitif dan kurang maskulin, Zed. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Tulis di komen. Yes. Berarti termasuk kita juga dong kurang maskulin apa gimana San? Kalau dibandingin misalnya kita dibandingin sama yang boomer misalkan, ya pasti beda. Mereka lebih maskulin gitu ya. Bahkan ini kan gue ambil data dari Forbes ya. Kan bukan pada penelitian tapi. Judulnya menarik banget. Enggak ada yang datanya JAMA tadi. Jadi you are not the man your father was. Gokil ya. Tapi emang iya sih. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin orang contoh kerja aja deh simple, nggak banyak yang mengeluh, nggak banyak yang apa ya kan. Makin lama makin banyak yang ngeluh Son. Benar. Ya kan? Susah dikit atau apa dikit ngeluh. Nah, bener juga sih. Iya kan? Ya kita Make mencoba sense. melawan itu ya maksudnya ya. Coba Maksudnya kita pastinya. sebagai personal gitu. Kita mencoba untuk melawan jangan terlalu gampang nyerah. Iya. Jangan terlalu gampang sedih, jangan terlalu gampang apa gitu ya Son ya. Kaget juga ternyata ada datanya dan ini. Ada data dan make Ada sense data, kalau menurut make gue. sense ya, Make sense. Ibaratnya kayak Kenapa? Gara-gara ente ngeliat generasi bawah atau oh gimana? enggak bukan. Maksudnya kayak di zaman bokap gue ya orang nggak ada nonton drakor gitu maksudnya laki-laki. Oh, Maksud kan belum gue ada, nih. Zed. Hah? Masih dijajah Jepang. Nontonnya drama India maksud gue gitu loh. Iya, Sama iya. aja sih. Iya gitu. Maksudnya saya belum selesai tadi. Iya. Make sense sih menurut gue sih. Make sense. Make sense. Karena orang zaman dulu itu mandangnya laki-laki masak aja tuh udah nggak masuk akal. Oh ya. Gue pernah ngobrol sama bokap gue Beresin gitu. rumah gitu ya misalkan ya. Nggak beresin rumah lah, masak lah gitu. Masak, Masak tempat gitu. dapur ya. Gue bilang ke bokap gue gini, manusia kalau nggak bisa masak itu menurut gue aneh gitu. Semua orang terus bisa masak, mau laki kayak mau cewek. Karena menurut gue itu salah satu skill yang mudah banget, men. Iya, dan sangat dibutuhkan memang. Mungkin salah satu surviving skill kali ya. Iya. Walaupun sekarang udah ada Gojek apa segala macam lah. Tapi kan kalau kita terdampar di pulau atau apa segala Iya, macam, iya. itu sesuatu yang kita butuhkan gitu, ya kan? Atau nggak usah terdampar di pulau deh, lagi naik gunung aja misalnya gitu. Ya. Iya kan? Males gak sih misalnya kayak lu pengen naik gunung berdua doang sama cewek Iya, lu, iya. terus lu kayak
nimbrung dia orang, minta tolong dong ini gitu. Malas gak? Iya, Kalau minimal. lu bisa sendiri lebih pecah gak? Iya pasti. kan? Paling gampang inilah misalnya pas banjir kita nggak bisa pesan makan ya kan. Juga mesti masak mau nggak mau di rumah. Kalau tinggal sendiri ya kan. Iya. Minimal harus bisa masak nasi lah atau apa. gitu kan. Nah itu kan maksud gue. Jadi menurut gue ya semua orang mah harus bisa masak gitu. Ya. Bokap gue gak setuju tapi. Oh gitu. Dia bilang katanya ya kalau laki wajar zaman dulu nggak bisa masak gitu. Oh katanya. gitu. Berarti bokap lu nggak bisa masak sama sekali. Gak bisa masak sama sekali. Sama sekali? Sama sekali gak Oh, bisa. Gak bisa sama sekali. Keras ya. Bener-bener sama sekali gak bisa. Iya. Karena hatinya kayak merasa wah, ya dia nggak keluar dari mulutnya sih. Cuman gue lihat kayaknya di hatinya orang-orang dulu itu merasa ini mah kegiatan wanita gitu. Iya kan. Sedangkan kalau gue lakuin aja gak ada masalah. Karena menurut gue masak itu semua orang harus bisa menurut gue. Kalau nggak bisa gue nggak tahu gitu apa lu. Iya. Lu tuh malas doang apa emang lu nggak bisa pikir apa gitu loh. Kan nyemplungin doang gitu loh. Iya kan? Gue tau kayak lagu kesukaan bokap ente apa tuh? Apa itu? Kayak It's a Man's World ya tuh. Masih di kamar mandi suka nyanyi itu ya? Kan, yang pasti satu lagu yang bokap gue paling gak suka. Udah tahu belum Son? Apa sih? Intro dari Master Chef Son itu udah pasti gak suka itu. Ya kan, intro lagu Master Chef Son gak suka. Saya pikir apa ini mau masak-masak? Nah, saya pikir itu tadi. Bukan ya. Kalau saya sih saya masak-masak aja. Jadi misalnya masakin buat orang yang spesial gitu menurut gue it's fine for a man. It's fine. Karena itu kalau nggak bisa sih harus cek IQ ke Mensa sih kalau katanya Bang Timothy gitu. Cek IQ ke Mensa aja deh. Cuma nyemplungin doang masa nggak bisa gitu kan? Harus bisa dong. Iya. Tapi kan orang tua kita udah berumur, udah nggak bisa, udah mungkin sulit belajar lagi dan ya udah buat apa gitu kan? Yang masih muda sih harus bisa menurut gue. Iya. Kalau menurut lu gimana? Harus bisa masak nggak Son? Kalau gua sih ya perlu sih Iya kan? sih. Dan maksudnya ya sekarang makin berubah ya, justru yang bisa masak yang bisa dibilang lebih oke nggak sih? Semakin banyak value lo semakin bagus. Semakin banyak value Iya kan? semakin bagus. Kayak bisa masak jadi nilai plus gitu loh. Bukan Iya. jadi kayak feminim sekali gitu. Enggak nilai Justru plus. sebaliknya nilai Karena plus. menurut pandangan kita berarti sama. Iya. Masak itu bukan feminim doang. Laki juga harusnya bisa gitu. Iya benar. Bukan hal yang sulit. Itu bukan bangun roket kok. Cuman cemplang-cemplung doang, Cuma potong-potong masak. doang gitu kan. Bener. Yang simple lah maksud gue seenggaknya harus bisa. Iya. Lu sependapat juga berarti ya? Sependapat sih gue sih. Tapi kalau cewek nggak bisa masak, aneh atau enggak kalau lu? Rada aneh. Sama aja nggak spesifik cewek cowok. Cewek cowok sama. Cewek cowok sama menurut gue. Oh iya, menurut lu dua-duanya aneh. Dua-duanya aneh kalau nggak Iya, bisa masak gitu. Why loh. not gitu kan? Iya, lu nggak disuruh mecahin rumus matematika kok enggak. Ya. Enggak, lu cuma Mecahin telur doang kan, bukan mecahin mecahin telur matematika sama kan? ngambil kentang doang di freezer gitu loh maksud gue. Apalagi Gitu. sekarang makin banyak bumbu-bumbu instan ya kan? Bumbu instan banyak banget. Beli di Tokopedia, nonton di TikTok tutorial ya ampun. Selesai. Asal lu punya tangan sih masih bisa harusnya itu. Iya kan? Tapi lu nggak mau sama cewek misalnya, oh tapi aku nggak bisa masak, tapi sih saya bagus semua sih saya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah. Kan masih bisa beli kan? Atau gue bisa masak nih, gue bisa nutupin kan, saling melengkapi. Bener. Itu kuncinya. Gue juga begitu Ya kan sih namanya sama. manusia kan, bukan nabi. Gue juga begitu sih sama sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Tapi kadang-kadang pasti kayak wondering kadang-kadang. Kok gini doang gak bisa ya gitu. Kadang-kadang wondering doang tapi. Wondering doang. Lu pasti gak wondering sih? Ya pasti jadi sempat bahan nanya lah atau obrolan ya. Ya tapi mungkin dia ada ini lain sih, ada alternatif Pet lain gitu kan. peeves. Pet peeves. Saya ada ransum TNI di sini. Tinggal di mana? Masalah nggak bisa, tapi kalau belah duren saya bisa katanya gitu kan. Lebih susah kalau bisa. Yang gejret jadi. Yang lebih susah malah bisa. Iya. Tapi balik lagi nggak apa-apa, itu preferensi aja. Kalau ada keburukan ya kita berkompromi lah, ya kan. Melengkapi lah. Walaupun kalau namanya otak wondering nggak bisa diatur-atur sih. Bisa. Pasti Ya kadang-kadang kan? wondering juga sih kita, ya kan. Iya. Begitu. Karena kalau misalnya tidak ada kompromi, pasti berujung tragedi, Sob. Ya kan? Pasti. Pasti berujung tragedi, jangan sampai itu. Jangan sampai amit-amit Ya ya. kan. Ngomong-ngomong soal tragedi, gue ada salah satu cerita nih Son, tentang tragedi paling gila di Cina nih Son nih. Di Cina. Di
Cina nih. Ini gila banget nih tragedinya. Ada sangkut pautnya dengan lift, Son. Lift. Oke. Dan dengerin ya. Lu udah dengar belum cerita tentang tragedi lift paling mengerikan di dunia, Son? Gimana sih? Di Tamrin. Bukan ya. Ini kejadiannya di Cina. Oke. Jadi ceritanya gini, Son. Semua bermula ketika salah satu dari 2 lift di sebuah gedung apartemen di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, mengalami kerusakan di bulan Februari tahun 2016, Son. Karena lift tersebut rusak, maka para teknisi datang buat ngecek liftnya, Son. Setelah dicek kerusakannya dan dipastikan bahwa tidak ada orang di dalam, petugas lift langsung mematikan dan meninggalkan lift begitu saja. Karena kan ada lift satunya lagi. Walaupun hal ini sebenarnya tidak baik ya, karena kalau misalnya ada lift yang rusak ya harusnya segera diperbaiki dong. Warga apartemen pun protes secara terus-menerus dan kemudian mendesak pengelola untuk segera memperbaiki liftnya. Karena mungkin satu lift untuk apartemen yang tingginya belasan lantai itu rada ngeganggu juga ya lama-lama. Akhirnya pengelola setuju untuk memperbaiki lift tersebut. Mereka kemudian menyuruh teknisi untuk mulai memperbaiki lift tersebut di tanggal 1 Maret tahun 2016. Sekitar 30 hari setelah liftnya rusak. Pas liftnya mau dibenerin, kan dibuka tuh pintu liftnya. Ternyata di dalamnya ditemukan sebuah jasad dari seorang wanita berumur 43 tahun yang sudah membusuk, Son. Wanita ini bernama Wu dan dia tinggal di lantai 15 di apartemen tersebut. Para teknisi tentunya terkaget-kaget dan segera menelpon paramedik. Loh, kok bisa nggak ada yang tahu, Bang, kalau ada yang kejebak di situ? Oke, gue jelasin nih ya. Alasan pertama, Nggak ada influencer. Bukan dong, soalnya di dalam liftnya nggak ada CCTV yang pertama. Dan pada saat lift rusak pertama kali nih, teknisinya tuh cuma ngecek dari luar doang, Son. Dia nggak ngecek ke dalam. Oh, cuma kayak ngedor-ngedor gitu doang kali ya? Cuman ngecek dari luar doang pokoknya. Yang kedua, ada yang bilang bahwa wanita tersebut itu udah sempat teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang dengar, Son, karena keadaan liftnya tuh sudah mati listriknya. Ada yang bilang wanita tersebut tuh sengaja diem. Loh, kok bisa sengaja diem? Nah, ini yang agak ngeri nih, Son. Menurut beberapa media lokal di Cina, wanita tersebut tuh mengidap gangguan mental. Jadi dia tuh tinggal sendirian dan tidak pernah sama sekali terlihat dikunjungi oleh siapapun, Son. Dia juga dilaporkan sering ngomong sendiri gitu, Son, di dalam apartemennya. Seakan-akan dia bikin skenario kayak dia itu lagi berdua atau bertiga gitu di dalam ruangan. Padahal dia sendiri, nggak ada orang pernah ngunjungin dia gitu loh. Beberapa media juga mengatakan kalau dia ini suka bertindak agresif juga, Son. Yang biasanya dia lakukan kepada orang-orang yang lewat di dekat apartemennya. Jadi dia tuh suka nguber-nguber orang dan nyerang orang tanpa alasan, Son. Oh, sampai nyerang ya? Sampai nyerang. Kata salah satu media lokal di Cina tapi ya. Jadi warga di situ nggak ada yang mau deket-deket sama dia. Makanya ketika dia ngilang nih, nggak ada yang nyariin dia sama sekali, Son. Makanya orang nggak sadar gitu 30 hari orang ini tuh udah nggak ada gitu loh. Tapi kasus ini tuh mendapatkan banyak sekali simpati, Son, dari netizen Cina. Mereka mengecam tindakan dari para teknisi lift yang nggak ngecek bagian dalam dulu, Son. Karena harusnya ya memang SOP-nya kalau misalnya lift mati itu dicek dulu dalamnya. Iya. Harus dilihat pokoknya di dalam tuh ada orang apa enggak gitu loh. Mereka mungkin cuman kayak denger doang kali ya. Oh, nggak ada suara, nggak ada apa. Oh, nggak ada orang ditinggal. Dan juga para teknisi tersebut dikecam oleh netizen Cina karena membiarkan liftnya tuh rusak selama sebulan, Son. Coba seandainya langsung ditangani gitu kan, mungkin wanita tersebut bisa terselamatkan gitu. Ya akhirnya kan wanita tersebut tidak tertolong gitu kan. Dan dia terpaksa harus meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Which is itu salah satu cara meninggal yang paling lama dan paling menyiksa, Son. Kalau dehidrasi mungkin sekitar 45 hari kali ya? Iya. Kurang lebih hampir seminggu kali mungkin ya. Tergantung daya tahan tubuh orangnya lah. Iya. Tapi itu kan cara meninggal yang lama sekali, Son. Dan sangat menyiksa itu. Soalnya nggak langsung mati kan. Karena kejadian ini, maka teknisi lift tersebut langsung dipecat. Dan dimasukkan ke dalam daftar teknisi profesional yang di blacklist di Cina, Son. Manajemen gedung pun turut diselidiki, Son. Karena dianggap lalai dalam pengawasan teknis dan operasional dari apartemen tersebut. Tapi nggak tahu deh manajemennya dihukum apa enggak. Ya kalau gue sih curiga ke manajemennya ya. Karena kan lu sebagai teknisi pasti ngecek dong. Misalnya dipanggil, lu pasti buka, lu cek kenapa, langsung kasih tahu ke manajemen nih lock ini. Menurut gue sih ya, pas dia datang terus sampai nggak dibuka, itu menurut gue karena manajemennya nggak mau sih, kayak nggak usah lah, nanti aja lah. Oh iya, ditahan-tahan gitu ya. Soalnya misalnya duitnya belum ada atau misalkan di hold aja dulu gitu biar nge-save cost-nya kan untuk apartemennya. Menurut gue sih gitu ya, karena sebagai teknisi lu pasti buka buat ngecek kenapa liftnya mati. Ini agak strong gitu. accusation sih. Mudah-mudahan nggak denger yang di sana gitu ya. Menurut gua itu ya, karena nggak masuk akal kalau ngecek cuma gedor-gedor ngeliat ada orang atau enggak, buat apa manggil teknisi gitu. Iya. Dan pasti bertanggung jawab juga. Ibaratnya ada lift rusak masa sampai sebulan sih, bro, nggak dibenerin, bro. Iya. Lama sih sebulan, bro. Sampai orang-orang pada protes-protes dan dia kan karena terdesak juga tuh akhirnya dibenerin. Karena udah banyak yang protes. Itu dia. Akhirnya terdesak, dibenerin liftnya. Ya itu sih menurut gua pengelola sih. Oh ya, sama emang di Cina itu kan tadi kan ada CCTV ya. Gue lihat juga di Cina waktu gua kesana ya, jarang ada lift sih sebenarnya. Kalau lift ini kan pasti di daerah-daerah yang pastinya kurang maju ya, kurang ini ya. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya Shanxi itu
cukup sentral deh. Cukup Kota yang cukup sentral, sentral ya. kayaknya. Karena gue lihat beberapa di sana kayak Provinsi yang cukup sentral lah. Iya. Karena beberapa gue lihat di sana misalnya apartemen tua atau apa. Kadang mereka itu nggak ada liftnya, Zed. Jadi bener-bener naik tangga walaupun dia belasan lantai atau berapa lantai. Gila. Kenapa nggak ada liftnya ya? Iya, dan ini bener-bener naik tangga ya. bener-bener naik tangga. Dan maksudnya ini ada pun ya gitu tadi, nggak ada CCTV lah apa. Gue nggak tahu masalah ventilasinya atau apa segala macam. Apakah lebih pengap apa-apa gitu. Iya, rotasi udaranya gimana, sirkulasi udaranya ya kan. Tapi kalau tadi liftnya dimatikan ya pasti udah mati sih. Nah makanya kipasnya. kan pengap lah pasti. Gila sih, Gak bisa makan, gak bisa minum. Napas, waduh, komplit dah. Gila banget kan. Iya. Jadi emang banyak di sana begitu ya, nggak ada lift apartemen tua gitu ya. Kecuali lo ke kota-kota yang emang udah maju ya, Beijing, Shanghai dan kawan-kawan. Kadang-kadang di Chongqing katanya liftnya Ah, iya, kurang itu gue di banyak Chongqing juga nih. katanya. Hah? Di Chongqing gue. Loh, itu kan nomor Tapi kan- satu sekarang yang dibicarakan. Apartemen lama gitu, kayak komplek yang lamanya lah mungkin lah. Oh iya. Walaupun baru ya, seluruh wilayahnya baru ya. itu. Oh. Tapi ya tetap lah kan ada daerah yang itulah. Benar. Yang kurang non lah. BSD-nya kalau di sini baratnya Tangerang Selatan. Itu kan maksud lu kan? Kenapa gak disebut? Kenapa harus non BSD? Ada Lebak. Apa sih Lebak apa Legok sih lupa gue soalnya. Iya, Legok, Parung apa gitu, nggak masalah. Iya. Tapi itu pasti itu masih bagus kalau itu. Masih mah. bagus kalau malah itu, iya, beda. bagus. Ini Itu kan parah selangkah. Itu kan selangkah dengan ini kan. Iya. Selangkah Jalanan dari- bagus ya kan. Security apa bagus ya kan. Iya. Balapan udah nggak ada ya Nggak kan. ada. Kenapa banyak nonton? Hah? Banyak mobil logistik atau gimana? Enggak, bukan. Kan dulu waktu kuliah sering lihat Oh, kita. iya, Ya iya, kan? bener, Stop dulu sama orang-orang. Sebentar, mau balapan dulu dia. Oh, kita suruh nungguin orang balapan dulu. Ya udah deh gitu kan. Kan dulu begitu. Sekarang udah nggak ada Son, bagus Son. Sekarang bagus. Sekarang bagus udah nggak ada sekarang. Iya. Ini menurut gue salah satu kasus terparah juga sih bisa sampai begini. Tapi emang takut sih kejebak lift. Lu pernah gak sih? Apa? Pernah gak sih lu kejebak Kejebak di lift? Hah? Kayaknya pernah deh, tapi hitungan menit doang selesai. Oh gitu. Dan itu pasti ada orang lain ya. Ada suara dari itunya kan, intercomnya kan. Iya. Nah, yang ngasih tahu ya ini sedang diperbaiki begini-begini gitu kan. Apa gua nggak pernah ya? Tapi kayak gue pernah deh. Tapi hitungan menit doang. Iya, jadi lupa sih. Gue juga pasti pernah sih, cuma lupa. Kok bisa pasti pernah kan? Emang lift macet banyak kan di Indonesia sini kok? Emang lift macet banyak di Indonesia? Enggak, kayak mungkin jegrek dikit ya kan. Oh, gitu. Ini lagi ngomongin, lu pernah nggak stuck di lift gitu kan gitu sih? Kan? Bukan jegrek-jegrek gitu deh kan ini kan? Hah? Tapi aman kok sih kan cepet penanganannya. Penanganannya kan. Lebih cepet. takut kalau lift kebuka sendiri itu. Nah. Lebih takut itu Nah, sih. itu. Gue pernah tuh. Gue juga pernah lagi. Iya, set kebuka gelap semua kan. Lu pernah kayak gitu? Ih, gue pernah ini di apartemen waktu itu kan. Jadi ada satu lift yang itu nggak pernah kebuka sih, nggak pernah nyala. Entah khusus buat penthouse atau apa gue nggak tahu, atau buat apa, pokoknya nggak pernah kebuka deh ini lift. Pas malam-malam gue makan ya kan, iseng lah pengen keluar gitu sekali-sekali makan, seret, gue lagi nunggu gitu kan, ini ting kebuka gitu. Pas gue lihat anjrit kok nggak kebuka. Nggak ada orang. Terus yang lift yang tadi gue bilang nggak pernah kebuka, Oh. kebuka sih, tapi cuma setengah. Gua langsung balik lagi, set nggak jadi keluar gue. Balik lagi gue langsung Ikutin dong ntar kalau balik lagi. Gila. kebuka setengah gitu. Terus parahnya apa lagi nggak? Ditambahin lagi sih. Lu tau kan kalau lift keberatan itu bunyi kan, net. Dia bunyi kayak gitu. Kamu kayak gitu? Rit, Yang maksimum anjir. itu maksimum. Yang maksimum padahal kosong Zed dan gak pernah kebuka. Jadi kebuka setengah, net. Gue lari balik langsung gue. Wah, gila Wah itu gue ngeri banget sih. Gila banget begitu ya? Wah gila. Kalau gue pernahnya Kalau apa tuh? ini apa di rumah sakit kalau gue lebih serem lagi. Waduh, apa itu? Lantainya kebuka. Oh, lantai yang nggak dituju ya? Liftnya kebuka di lantai yang mati semua lampunya. Oh, Lu pernah gak nyobain kayak gitu? Lu apa deh? Kayaknya pernah deh. Itu ngeri banget sih. Iya, Gila kayak sih pernah itu. deh. Soalnya kayak kenapa lantai yang mati semua tuh masih bisa diakses ya maksud gue? Iya kayak masih ini apa? Masih pembangunan gitu kali ya? Atau Enggak. oh emang lantainya nggak kepake aja gitu ya? Maksudnya ada barang-barang tapi bener-bener mati, gelap Iya, total. kayak gudang aja gitu ya. Gelap, iya gelap banget. Lu gak pernah kayak gitu ya? Kayaknya pernah sekali gitu deh. Tapi rame-rame ya. Buka jedas bener-bener gelap semua gak ada apa-apaan. Pecah sih. Gila banget ya. Ngompol sih kalau sendiri sih emang. Saya sih langsung langsung gini-gini gue. Terus kalau dia pas kebuka gitu, set, terus dia net gitu yang berat tadi, keberatan. Waduh. Wah, ngompol sih lu. Ngompol. Soalnya gak bisa ditutup ya? Gak bisa jalan Nggak kan? bisa tutup. Liftnya kan? Iya. Nggak, kalau maksimum kan? Nggak bisa, nggak mau nutup dia. Wah, pecah itu, udah combo itu. Bla. Itu sih gue takut banget sih itu tuh. Gitu ya. Jadi itulah cerita lift terseram dari kita gitu ya. Itu jarang-jarang cerita serem ya Con ya. Cerita kita tadi barusan tuh gak serem kalau mereka gak ada di sana, paham gak? Tapi harusnya dari cerita gue tadi serem sih. Kalau dibayangin ya. Di rumah sakit bro. Oh iya sih, kalau di rumah sakit iya sih. Cerita gua. Rumah sakit loh. Rumah sakit. Menurut gua
kayak tempat paling haunted tuh rumah sakit deh. Iyalah. Iya kan? Nah, Tempat paling serem dan horor tuh rumah sakit kalau menurut gue sih. Ngerinya di situ aja sebenarnya, tapi ya udahlah, kalaupun ada juga bodo amat ya kan. Kalau misalnya ada ya tinggal membuka lembaran baru gitu kan saya kan. Kemarin takut ya, sekarang buka lembaran baru lagi, lupain yang kemarin. Ngeri Satu Zon. Iyalah. Iya Ya kan? penting sekali emang itu mentality itu ya. Iya, kalau kita ngelihat ghost, ya kita ghosting abis itu. Bener gak, Son? Iya dong. Bener. Iya kan? Masa Jangan kita yang dighostingin sama dia. Iyalah. Masa orang yang dighostingin ini enggak kan? Oh. Kalau riset. Enggak, kalau orang enggak ya, kalau orang enggak. Orang enggak. Kalau ngelihat ghost harus digostingin. Karena kita nightmare nanti ya, mimpi buruk nanti. Mimpi buruk. Nah, ini ngomongin soal lembaran baru, Zat. Gue ada cerita tentang tahun baru. Oh, tahun baru ya? Ini unik banget nih ceritanya. Oke, coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih ada wisata tahun baru yang bisa bikin kita ngerayain 2 kali, Zat? Loh, kok bisa, Son? Jadi gue bakal ngomongin dulu nih negara pertama yang ngerayain tahun baru, Zat, yaitu Kiribati. Tepatnya di Pulau Kirimati atau Christmas Island. Dia tuh pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Tapi karena zona waktunya itu diatur sampai UTC plus 14, mereka tuh jadi yang pertama niup trompet tahun baru. Nah, kenapa tadi gue ngomong diatur? Karena kalau mau sama gua harus nurut. Karena dulu Kiribati itu zona waktunya beda sih. Tapi di tahun 1994 Presiden Kiribati saat itu yang bernama Teburoro Tito bikin keputusan besar mindahin sebagian negaranya ke zona waktu yang lebih depan. Nah di tahun 1995 mereka mindahin zona waktu buat menyambut matahari pertama milenium baru. Jadi ini semua sebenarnya strategi marketing Zat. Strategi marketing ya? Strategi marketing. Ini bisa dibilang salah satu trik paling cerdas, tapi absurd juga dalam sejarah modern. Oh, karena bermain time zone itu tadi ya, Son ya. Time zone. Kalau biasanya marketingnya ngisi 100.000 jadi 200.000 perusahaannya. Ini time zone-nya itu ya. Time zone-nya itu. Oh iya benar. Soalnya pemerintah Kiribati sadar kalau dunia bakal heboh banget soal tahun 2000. Soalnya milenium ya. Ya. Jadi mereka geser zona waktu sampai bikin zona waktu baru UTC plus 14 yang sebelumnya nggak ada, Zed. Wah, kok boleh sih mindahin waktu begitu? Nah lucunya, nggak ada hukum internasional baku yang ngelarang negara ngatur zona waktunya sendiri. Jadi asal konsisten di peta navigasi dan penerbangan, sah-sah aja. Dia nggak lihat dari mataharinya atau apa gitu enggak ya? Enggak. Jadi mereka literally nambah waktu baru di bumi. Cuman demi marketing itu. Iya. Akhirnya strateginya berhasil, Zed. Di tahun 2000, ratusan turis dan media datang ke Pulau Kirimati itu buat jadi yang pertama nyambut milenium baru. Gila. Kiribati itu sampai sempat terkenal dan masuk headline global. Padahal sebelumnya hampir gak ada yang tahu sama negara ini, Zed. Akhirnya jadi terkenal ya, mengalahkan saingannya ya Kanan Boti bukan? Hah? Bukan ya? Bukan. Tadi kan Kiribati Kanan Boti bukan? Iya. Nah selanjutnya, siapa negara yang lain tahun baru terakhir? Gak tahu tuh gue. Kalau siapa yang cinta pada nabinya gue tahu. Siapa yang cinta pada nabinya gue tahu tuh. Kirain. Berarti kalau siapa yang tahu? Siapa yang Itu belum siap di-share di konten kalau itu. Kirain gitu kan. Siapa yang tahu, siapa yang mau kirain. Bukan. Itu adalah American Samoa dan Baker Island. Tapi kalau Baker Island ini kosong, gak ada penghuninya. Gak ada roti palingan ya. Enggak, bukan. Bakery itu ya. Baker Man maksudnya. Hah, oh, soalnya sampingnya Tan Ekcoan itu kan Baker Island. Lu tau Tan Ekcoan gak sih? Kalau enggak lau. Lau aja. Kok lau sih? Bahkan di sini ada yang bikin tur tahun baru 2 kali dalam 1 hari. Jadi orang-orang ngerayain tahun baru di Kiribati dulu. Oke. Terus naik jet atau pesawat pribadi ke American Samoa itu. American Samoa. Jadi party 2 kali. Nelpon Ubernya kapan? Nanti pas sudah selesai. Tapi masih di hari yang sama secara kalender. Oh iya. Tuh. Jadi 2 hari ya ngerasain tahun baru. Iya, 2 kali gitu. Tapi 1 hari yang sama. Wah. Jadi petasan 2 kali itu. Benar. Ganti orang apa sama kalau 2 hari gitu? Teman-teman yang maksudnya teman-teman yang tahun baruan bareng di situ ganti. Yang selanjutnya sama kelompok B deh gitu misalnya. Tadi kan sama kelompok A nih udah. Apa sama? Ya udah sama kelompok A aja. Kalau ke hari kedua. Kalau kondisinya sama nih ya. Gue naik jet pribadi gitu. Kayaknya sih beda sih. Beda ya? Kayaknya ya. Oh beda. Kayaknya. Soalnya mereka kasihan kan capean mungkin. Oh iya. Nggak biasa kan ngikutin ritme. Misalkan. Misalkan Partinya lo gitu maksudnya.
maksudnya. Misalkan kan tadi Ritme kan. Artinya lo kan. Misalkan kan. Gitu. Atau mungkin belinya ternyata one day pass doang sih, nggak 2 ya kan? Iya, Gimana bener coba? juga. Masa ente mau bayarin? Nggak mungkin sih. Nah, Iya. Gitu. Iya benar. Jadi besok pindah lagi, ganti lagi gitu ya temannya gitu maksudnya. Siapa yang ya. punya tiket 2 hari kan gitu kan? Oh iya. Kan sehari doang. Sehari di sini, sehari di sini. Iya, takutnya kan one day pass di sini, hari kedua kan di American Samoa. Di Amerika gitu Samoa. kan. Berarti kalau misalnya, oh yaudah teman-teman punya tiket 2 hari juga gitu. Heeh. Teman yang sama berarti diajak sana. Oh. Loh, katanya tadi kan takutnya one day pass doang. Dilihat Beda, lagi sih punya duit ini two day katanya pass. pas gue lihat kan, wah ternyata lu early bird. Gue nanti lagi datangnya. Kayak gitu sih. Gitu. Gue yang reguler nih yang nanti datangnya Tetap gitu. ganti kelompok gitu maksudnya gitu ya. Ganti Oh, mungkin. gitu. Ya kalau ketemu ya nggak apa-apa lah Oh, iya, gitu. udah. Paling gue muka. Kalau ente sama ini, maksudnya dengan orang yang sama atau gimana? Oh kalau saya nggak perlu itu 2 kali. Oh, 2 kali begitu nggak gitu. perlu. Iyalah. Kenapa? 1 kali aja udah cukup 1 hari. Misalnya ya bakar-bakaran sama teman-teman misalnya itu kan. Udah cukup. Oh gitu. Ya, kalau Uber pasti paginya kan gitu. Soalnya hujan. ya kan? Hujan. Iya, jadi harus pakai mobil kan. Uber udah nggak ada jadi gokar lah berarti gitu ya. Gokar. Ente ngikut juga enggak? Enggak lah. Oh. Kan masing-masing. Oh, masing-masing. Ya gua pakai gokar gua, teman gua pakai gokarnya sendiri atau bawa mobil atau apa kan gitu kan. Iyalah gitu kalau gua sehari udah cukup lah. Dikasih gratis nih stok nih naik jet 2 hari. pribadi ke sana gitu. Gratis nih. 2 hari. Mau enggak ente? Ngasilin apa enggak teman-temannya tapi? Oh gitu. Iya kan? Kalau teman-teman seru ya nggak apa-apa 2 hari, 3 hari, 4 hari ya udah gitu kan. Oh iya. Walaupun ya pasti banyak mudorotnya gitu kan. Jadi saya pertimbangannya di situ doang sih sebenarnya. Iya. Bisa. Gitu, Son. Oke. Ngomongin soal time zone, gue ada cerita juga nih Son tentang ya mirip-mirip lah tentang time zone juga. Tapi cerita gue kali ini itu ekstrim banget Son. Karena gue akan menceritakan tentang sebuah wilayah paling selatan di dunia Son. Dimana setiap 6 bulan siang terus, 6 bulan kemudiannya malam terus Son. Waduh, ada kayak gitu. Ada. Dan ada kaitannya juga dengan time zone nanti. Oke. Klik kalau mau voucher time zone di sini. Buat dikirim ke TikTok ntar ya. Lu tahu nggak tempat paling selatan di dunia di mana matahari cuma terbit dan terbenam sekali dalam setahun Son? Waduh. Jadi 6 bulan bener-bener siang terus, 6 bulan kemudian bener-bener malam terus Son. Gitu aja udah siklusnya sampai kiamat. Kirain tadi selatan ya kan? Nggak tahu mana yang malam mana siang sih. Oh, udah ditutup tempatnya kalau yang itu. Dan itu di pusat bukan di selatan. Oh iya. Jadi wilayah yang gua omongin ini adalah tempat paling selatan di muka bumi ini Son. Oke. Selain Warkopolim. Apalagi kalau bukan kutub selatan kan. Lebih tepatnya yang akan kita bahas adalah Edmundson Scott South Pole Station. Di mana tempat tersebut adalah fasilitas riset ilmiahnya Amerika Serikat Son. Yang terletak di koordinat 90 derajat lintang selatan. Jadi tempat ini tuh dinamain Edmundson Scott. Yang diambil dari nama orang pertama yang berhasil datang ke kutub selatan Son. Yang bernama Roald Amundsen. Dia orang Norwegia. Kalau Scottnya itu diambil dari nama saingannya si Amundsen ini, yaitu seorang penjelajah Inggris yang juga berusaha untuk menuju kutub selatan. Ia bernama Robert Falcon Scott. Yang menang Amundsen tapi si Scott kalah. Amundsen duluan jadi orang pertama yang datang ke kutub selatan. Jadi basically ya fasilitas ini tuh digunakan untuk melakukan riset tentang cuaca ekstrim, pengamatan lubang ozon, astronomi dan lain-lain. Nah, yang menarik dari tempat ini itu kalau di sini dimulai dari tanggal 21 Maret, matahari itu terbit terus Son. Selama sekitar 6 bulan. Lalu di tanggal 23 September, mataharinya baru terbenam. Habis itu malam terus dia tuh selama 6 bulan, Son. Walaupun ketika lagi malam itu masih ada senjanya, jadi nggak benar-benar gelap total terus. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya ya bagi manusia. Karena kalau misalnya siang terus, yang pertama nih, kita jadi susah tidur, Son. Karena matahari kan selalu di langit. Tapi untungnya ini udah mereka akalin pakai lampu khusus yang diatur otomatis buat simulasi malam hari. Tapi tetap, biasanya orang bakal lebih stres karena ya mereka merasa harus aktif dan kerja terus. Orang masih siang kan, namanya bayi apa tidur siang. Tapi ya masih enak lah, soalnya kalau siang suhunya relatif lebih hangat lah gitu. Kalau dibandingin sama malam. Soalnya di sini Son, kalau malam suhunya tuh bisa mencapai minus 70-an derajat Celcius Son. Dinginnya kayak apa coba itu? Kalau lagi siang aja, para ilmuwan ini tuh kalau misalnya mau keluar, bener-bener pakai layer bajunya tuh banyak banget. Sepatunya sampai 2 lapis dan sarung tangannya tuh tebel banget Son. Bahkan dengar-dengar lebih tebel daripada sarung tinju Beyond Combat Son.
Terus karena malam terus Son, tentunya tubuh kekurangan vitamin D dong. Jadi bikin lemes dan imun bisa jadi drop juga. Bener, Karena kan gak ada sinar matahari. Iya. Dan yang paling parah nih Son, ada yang namanya winter over syndrome. Dimana orang yang terkena ini itu akan mengalami insomnia, depresi, kehaluan, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Terus karena cuacanya tuh parah banget, biasanya kalau malam hari itu pesawat tuh nggak bisa datang Son dengan tersuplai. Nggak bisa mendarat lah di situ pokoknya karena cuacanya ekstrim banget. Dan ilmuwan-ilmuwan di situ ya nggak ada yang bisa keluar juga gitu karena parah cuacanya kalau lagi malam. Itu selama 6 bulan loh berjalan. Jadi ya sangat terisolir sekali hidupnya Son tiap 6 bulan. Kita yang terisolir tipis-tipis aja banyak yang cerai kan kemarin pas Covid. Terus kalau malam terus dan siang terus gimana cara ngatur waktunya dong? Nah ini menarik nih. Jadi mereka ngikutin time zone-nya New Zealand. Kenapa bisa gitu? Karena semua supply baik itu bentuknya makanan, komunikasi atau pesawat itu datangnya dari Christchurch, New Zealand Son pasti. Jadi ya untuk mereka menyamakan dengan waktu dunia, mereka pakainya ya New Zealand Standard Time karena semua supply-nya datang dari New Zealand anyway gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya ya waktu itu nggak ada di sana Son. Gue juga pernah nonton salah satu video TikTok dari orang yang tinggal di Edmondson Scott Station ini Son. Dan dia bilang bahwa waktu itu adalah ukuran yang dibuat oleh manusia. Karena ketika manusia turun ke bumi, manusia tuh selalu berusaha untuk mengukur segalanya dengan angka. Maka dari itu terciptalah yang namanya waktu. Tapi kalau waktu di sini itu hanya sesuai kesepakatan aja Son. Jadi ya mereka nggak punya zona waktu sendiri gitu yang pasti kayak negara-negara lainnya. Soalnya jam 12 siang di sini itu bukan berarti matahari lagi persis di atas kepala dan lagi panas-panasnya itu Son. Belum tentu. Bisa aja jam 12 siang di sini tapi kenyataannya malam gitu katanya Son. Kayak tadi yang Christmas Island tadi ya, maksudnya ubah time zone ya udah ubah aja gitu kan. Iya. Yang penting kesepakatan kan gitu. Benar. Jadi basisnya emang kesepakatan doang karena semua supply apapun itu datangnya dari New Zealand. Makanya dia ngatur waktunya ya disamain sama New Zealand. Soalnya nggak tahu bro, orang siang terus 24 jam gimana? Iya, mau ngeliat matahari juga nggak bisa. Nggak bisa, sama terus. Ntar malam terus. Unik sih, unik banget. Wah sih itu bahaya banget sih tinggal di situ. Gue kalau ngelihat apa kan kadang-kadang astronotnya ada di TikTok juga tuh. Bukan astronot, sorry, ilmuwannya. Kadang-kadang ada di TikTok juga tuh ya kan bikin konten apa. Dia ngasih lihat, wah bajunya cuk sampai 4 lapis gitu-gitu. Dan ini orang bule loh. Iya. Padahal yang kalau biasanya sini kuat mungkin dingin 10 ya. lapis kayaknya ya. Tapi nanti harusnya demen sih di sana sih. Oh ya begitu. Tadi Pats kan? Apa itu Pats? Pole at the South Pole. Bukan, Iya kan? bukan. South Pole kan tadi? Edmondson Scott South Pole kan tadi. South Pole Station. Iya. Apa itu Pats apa tuh nggak tahu. South Pole tadi maksudnya. Yang suka narik-narik orang bukan? Hah? Fresh meat bukan? Itu Pats Dota itu Dota. Oh, gue taunya Pats yang itu doang sih. Emang ada yang lain? Gitu. Nggak tahu itu South Pole tadi maksudnya. Cuma dibolak-balik aja. Si South Pole Pats nggak ada. Oke. Nggak ada itu nggak ada. Jadi begitu. Karena kesepakatan ya udah disepakati bahwa waktunya ngikutin New Zealand ya. Ya udah. Soalnya nggak bisa. Lu mau lihat apa di sana? Lu kebayang nggak sih tinggal di tempat yang benar-benar matahari 24 jam? Lu kebayang nggak? Kayak nggak bisa kerja deh kayaknya. Sakit Nggak sih fokus pasti. sih. Nggak Sakit. fokus. Balik lagi kayak yang tadi ya. Ilmuannya itu ada videonya nanti kita tongolin di sini ya. Itu benar-benar banyak banget layernya bro. Pakai layer baju tuh banyak sekali. Mungkin 4 layer atau Iya. 3 layer. Dalamnya long john dulu. Iya, long john, hip tag, terus habis itu pakai apa lagi celana lagi, pakai lagi yang kayak buat petani lu tuh ya. Ada yang kayak monkey celana monyet tuh. Oh iya. Pakai lagi apa? Iya. Itu udah bule loh, Son. Itu winter wah, komplit Minus biasa. 70 derajat loh, Pak. Iya. Dan pasti kulit keringnya nggak karu-karuan Wah, sih itu. gila Itu sih. harus bener-bener mandi lotion itu. Wah, gila sih. Iya kan? Gila banget sih. Gue nggak mikir sampai ke sana, cuman kalau ente kan emang besok. Enggak. Gue karena lumayan sensitif ya. Jadi kalau Vaseline ya, gue kalau terlalu dingin gue gatel biasanya. Oh, jadi suka godain orang maksudnya. Itu semua orang sih kalau dingin gatel sih itu jujur semua laki gitu. Iya. Semua laki ya benar. Iya. Ente juga gitu kan? Hah? Gatel. Enggak. Kecuali saya, semua laki kecuali saya tadi. Iya benar. Gila banget, baju tebel banget, sarung tangan apa. Pakai ini di sini, shawl lagi, apa lagi. Wah, lu mesti lihat si video sih. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke sesi baca komen ya. Yes. Komen pertama dari @fitriani5591. Konten yang makin kesini makin banyak dagingnya. Nah. Seseru itu dan gak ngebosenin. Dikasih love gini 3 kali. Oh iya, wah. Dar. Terima kasih banyak ya.
Luar biasa. Terima kasih banyak luar sudah biasa. maksudnya bisa mengambil yang positif dari sini gitu ya soalnya. Oh, dari obrolan tongkrongan ini ya. Dan memang kita sebisa mungkin masih yang emang berisi terus ya, baik dagingnya terus. Sebisa mungkin iya, sebisa mungkin. Tapi bukan sebisa tujuan mungkin. utama gitu kan. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Maksudnya ya sebisa mungkin ada yang bisa diambil Ada gitu yang ya. bisa Kita selalu diambil. berusaha itu kan. Tapi itu bukan tujuan utama karena kita di sini juga bukan host ya, sorry ya. Yang ngomong-ngomong host ya. Selamat datang ya orang-orang penonton-penonton baru yang Yes, masih yes, baru nonton gitu ya. Kita bukan host di sini soalnya. Ini channel kita. Ya bukan host yang bilangnya host terlalu banyak begini. Yang bener aja bro. Emang itu stylenya kita gitu. Jadi Style kita. ya nggak apa-apa namanya mungkin penonton baru kali ya. Jadi masih memilah-milih. Milih-milih. Ya kan. Kita setelah makin banyak nonton video semakin paham ya kan karakter kita seperti apa. Mungkin semakin paham, mungkin juga semakin tidak cocok ya nggak ada masalah juga gitu kan. Gitu ya kan. Tapi kita selalu berusaha ya untuk bikin yang obrolan ringan itu bisa ada yang diambil gitu kan. Nah, pelajarin dengan santai ya. Belajar dengan santai. Bener. Ada yang bisa diambil aja lah. Yes. Gitu kan. Gitu. Oke, komen yang selanjutnya. Next undang para ahli-ahli lagi bang. Gue suka yang kayak gini. Wah, dari Arya Anggara 4757 son. Gokil. Iya. Emang kita rencana sebenarnya pengen ngundang lebih banyak lagi. Lebih banyak. Orang yang ini ya maksudnya ya, yang emang ahli di bidang apa misalnya, yang emang expert di bidang apa gitu ya. Karena kita pengen ya sambil belajar, kita juga belajar, kalian yang nonton juga belajar, tapi kita sambil santai juga gitu Sambil ya maksudnya santai. ya. Sambil santai, sambil bercanda-bercanda dan lain-lain gitu ya. Pasti kita tetap coba ngimbangin ya kan obrolannya. Coba kan? ngimbangin obrolannya. Dan itu tidak mudah ya. Nggak mudah. Itu tidak mudah gitu. Kita mesti pelajarin bareng-bareng terus ya. Ya, harus belajar terus, berkembang terus ya. Kita pengennya penonton juga berkembang terus lah sama kita. Tapi ya sekali lagi ini bukan podcast untuk orang yang terlalu serius gitu ya. Ini saya ulangi sekali lagi nih ya. Buat Anda yang merasa wah ini terlalu banyak bercanda gini-gini, masih banyak pilihan lain. Tunjukkan kalau Anda cerdas dong gitu kan. Yes. Close channel ini, nonton yang lain, selesai kan? Nah, Iya kan? kita obrolan tongkrongan ini ya. Ini obrolan santai bro. Obrolan santai. Ya kan? Jadi buat yang nyari yang serius-serius yang mau, oh ya jadi hari ini saya ingin bercerita. Oh bukan di sini son tempatnya kan? Iya kan? Di mana tuh tempatnya? Ya ada di channel lain banyak Oke. lah. Kan Indonesia ini punya banyak channel yang variatif kan. Kita justru iya. mendorong penonton yang tidak cocok silakan ke channel lain maksudnya gitu loh. Untuk berbagi juga kepada yang lain kan. Berbagi. Karena kita tidak mengangkat persaingan ya, kita lebih ke kolaborasi kan. Makanya banyak orang yang datang ke sini, baik dia banyak subscribersnya ataupun lebih sedikit daripada kita nggak peduli sama sekali. Nggak peduli. Karena kita selalu value kolaborasi gitu kan. Yes. Selalu kita value kolaborasi bukan persaingan. Makanya kalau misalnya ada yang nggak cocok, silakan Anda cek yang lain maksud gue. Supaya channel lain jadi berkembang juga gitu kan. Betul. Iya gitu aja gitu loh. Jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan channel orang serius ini ya. Ini cuman ya channel tongkrongan. Yes. Channel asik-asikan Nggak ada aja ya. persaingan di sini ya. Nggak ada persaingan dan ya ini ngobrol santai doang. Buat yang serius, wah saya pengen yang serius ini. Ada jurnal, ya kan? Nggak maksudnya bisa belajar di jurnal. Oh iya. Ya kan? Bisa juga menonton misalnya Gita Wirjawan misalnya kan. Oh itu baru Mungkin top. lebih cocok untuk Anda. Betul, Saya dibicarakan untuk pura-pura pintar nanti di tongkrongan gitu ya. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Thank you so much dari awal sampai akhir ya. Langsung aja komen di bawah karena itu ada disrespect for us. Yes, dan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.